Hari kiamat dalam perspektif Islam merupakan salah satu pilar keimanan yang sangat penting dan wajib diyakini oleh setiap muslim. Keyakinan terhadap hari akhir merupakan bagian dari rukun iman yang menuntut umat Islam untuk meyakini bahwa dunia yang kita huni saat ini tidak kekal. Segala sesuatu yang hidup akan menemui akhirnya dan seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran total. Namun, kiamat bukanlah hanya sekedar peristiwa fisik atau kosmik semata, melainkan sebuah rangkaian besar, peristiwa yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Kiamat menandai penghujung kehidupan di dunia, serta dimulainya kehidupan akhirat yang kekal. Dalam ajaran Islam, kiamat dipahami sebagai peristiwa hancurnya seluruh kehidupan di dunia, di mana semua makhluk hidup akan dimatikan dan segala sesuatu yang ada di alam semesta akan berakhir. Namun, kiamat tidak terjadi secara tiba-tiba. Al-Quran dan hadis Rasulullah menjelaskan bahwa kiamat merupakan serangkaian peristiwa besar yang terjadi secara berurutan dan saling berkaitan. Setiap peristiwa yang terjadi sebelum dan saat kiamat mengandung tanda-tanda dan peringatan bagi umat manusia untuk kembali kepada jalan yang benar sebelum terlambat. Kiamat dalam Islam juga bukan sekedar berakhirnya dunia secara fisik, tetapi juga merupakan momen penghakiman di mana setiap manusia akan diadili atas amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Oleh karena itu, keyakinan akan hari kiamat membawa dimensi etis yang sangat kuat dalam kehidupan seorang muslim, mengingat bahwa setiap tindakan di dunia akan memiliki konsekuensi di akhirat. Sebelum peristiwa besar kiamat terjadi, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya, yang dikenal sebagai asrot al-sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda ini terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil atau asrot al-sa'ah sugro. Tanda-tanda ini meliputi peristiwa yang sudah datang dan sedang berlangsung di sepanjang sejarah umat manusia. Contohnya adalah kemerosotan moral, banyaknya pertikaian, kerusakan sosial, munculnya banyak fitnah dan perilaku manusia yang semakin jauh dari ajaran agama. Banyak dari tanda-tanda kecil ini telah kita saksikan di zaman sekarang, dan ini merupakan peringatan bagi kita untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yaitu tanda-tanda kiamat besar atau asrot al-sa'ah kubro. Tanda-tanda besar adalah peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi mendekati hari kiamat. Di antara tanda-tanda besar ini adalah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan munculnya Dabbah atau makhluk dari bumi. Ketika tanda-tanda besar ini mulai muncul, kiamat sudah berada di ambang pintu, dan seluruh umat manusia akan segera menghadapi kehancuran dunia. Pada puncaknya, ketika kiamat benar-benar tiba, seluruh makhluk hidup akan menemui ajalnya. Dan dalam ajaran Islam, pada hari itu tidak ada satu makhluk pun yang akan selamat dari kehancuran yang akan terjadi. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan malaikat yang selama ini dianggap sebagai makhluk suci dan senantiasa taat kepada Allah, semuanya akan mati. Ini menunjukkan betapa luas dan totalnya kehancuran yang akan terjadi, di mana seluruh eksistensi alam semesta akan dilenyapkan oleh kehendak Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak ada satupun di alam semesta yang kekal kecuali Allah sendiri. Bumi yang selama ini menjadi tempat hidup bagi manusia, hewan dan juga tumbuhan akan mengalami kehancuran total. Gunung-gunung yang tampak kokoh dan tak tergoyahkan akan hancur menjadi debu. Lautan akan meluap dengan dahsyat, dan langit yang terlihat indah dan tak terjangkau akan terbelah. Seluruh alam semesta, termasuk planet-planet yang ada di tata surya, akan berantakan. Salah satu peristiwa penting yang menandai dimulainya kehancuran adalah tiupan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa malaikat Israfil telah mempersiapkan diri untuk meniup sangkakala sejak penciptaan dunia. Tiupan ini merupakan sinyal awal dari hari kiamat yang akan menyebabkan kematian seluruh makhluk hidup. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi,
kecuali siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Dengan tiupan pertama ini, semua makhluk yang ada di bumi dan di langit akan mati, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tiupan sangkakala ini akan menciptakan kehancuran besar di seluruh penjuru alam. Bumi akan bergetar dengan dahsyat, dan seluruh ciptaan Allah akan menemui ajalnya. Pada hari kiamat, bahkan para malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk menjalankan berbagai tugas suci akan menemui kematian. Malaikat-malaikat yang memiliki tugas di langit dan di bumi yang tidak pernah lelah dalam menjalankan perintahnya juga akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang terkenal disebutkan bahwa setelah seluruh makhluk mati, Allah akan memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa para malaikat, hingga tersisa hanya malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan Israel atau malaikat maut sendiri. Pada akhirnya, Allah juga akan memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri, sehingga tiada makhluk yang tersisa kecuali Allah Ta'ala yang maha kekal. Al-Quran juga menggambarkan bahwa pada saat kiamat, langit yang selama ini kita saksikan akan mengalami kehancuran besar. Langit akan terbelah, bintang-bintang akan jatuh, dan seluruh tatanan alam semesta akan berantakan. Allah Ta'ala berfirman, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Quran Surat Al-Infitar ayat 1-2. Ini menunjukkan bahwa seluruh kosmos yang selama ini tampak indah dan juga teratur akan musnah dalam sekejap, menandakan bahwa kiamat adalah saat di mana seluruh alam semesta tunduk pada kehendak Allah Ta'ala. Kehancuran total ini mengandung makna yang sangat dalam. Bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal dan juga penghidupan bagi manusia hanyalah sementara. Segala yang tampak megah dan kokoh seperti gunung-gunung dan lautan pada akhirnya akan hancur. Kehidupan yang fana di dunia ini pada hakikatnya hanyalah ujian bagi setiap manusia. Kesementaraan hidup di dunia ini seharusnya menjadi pengingat bagi setiap muslim untuk senantiasa beramal soleh, karena yang abadi bukanlah dunia, melainkan akhirat. Kematian di hari kiamat tidak terjadi secara serempak dan seketika, melainkan melalui tahapan-tahapan yang berlangsung secara bertahap, di mana makhluk-makhluk di muka bumi akan binasa satu persatu, hingga akhirnya tiada satupun yang tersisa. Proses kematian besar-besaran ini dimulai ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama yang disebut sebagai Nafat al-Faza. Tiupan pertama ini menyebabkan kekacauan besar di seluruh penjuru alam semesta. Gempa dahsyat mengguncang bumi, gunung-gunung hancur menjadi debu, dan lautan meluap dengan dahsyat. Pada saat itu, banyak manusia yang mati secara bersamaan akibat peristiwa alam yang mengerikan ini. Tiupan ini menyebabkan ketakutan dan kepanikan luar biasa di antara makhluk-makhluk hidup, tetapi belum semua makhluk mati dalam tiupan pertama. Setelah tiupan pertama, kematian mulai merambat secara perlahan di seluruh dunia. Manusia yang tersisa akan mengalami kematian satu persatu, hingga hanya tinggal beberapa orang saja yang masih hidup. Kehancuran alam semesta terus berlanjut, dan pada akhirnya seluruh umat manusia akan mati binasa. Namun kematian terakhir di bumi adalah peristiwa yang sangat spesifik dan juga dramatis, seperti yang dijelaskan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut sebuah riwayat, manusia terakhir yang akan meninggal di hari kiamat adalah seorang penggembala kambing yang berasal dari suku Madinah. Dalam kekacauan besar yang terjadi di seluruh dunia, penggembala ini tidak menyadari bahwa seluruh umat manusia sudah mati. Dalam pikirannya, dia masih melanjutkan aktivitas sehari-harinya, yakni mengembalakan kambing-kambingnya di padang rumput. Dia tidak mengetahui bahwa dia adalah manusia terakhir yang masih hidup di bumi. Penggembala ini kemudian berjalan menuju kota Madinah, kota tempat tinggalnya. Namun ketika dia tiba di sana, dia mendapati bahwa Madinah sudah kosong dan sepi, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Kota yang dulunya ramai dengan kehidupan, kini hanya menjadi puing-puing dan juga kehancuran. Semua manusia telah mati dan tidak ada satupun makhluk yang tersisa. Madinah, kota suci yang pernah menjadi pusat peradaban Islam, kini menjadi tempat sunyi dan juga kosong. Dan saat penggembala itu melangkahkan kakinya di tanah Madinah, pada saat itu juga Allah Ta'ala mencabut nyawanya.
Dia adalah manusia terakhir yang mati di muka bumi, dan ini menjadi simbol akhir dari kehidupan manusia di dunia ini. Kematian penggembala tersebut menandai berakhirnya seluruh kehidupan manusia di bumi, dan setelah kematiannya, tidak ada lagi manusia yang akan hidup di alam ini. Semua makhluk telah kembali kepada Allah Ta'ala. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang menggambarkan kejadian ini. Orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tidak ada kehidupan sama sekali. Dan pada saat dia meletakkan telapak kakinya di Madinah, maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiup sangkakala terakhir. Setelah kematian manusia terakhir ini, malaikat Israfil akan meniup sangkakala kedua yang dikenal sebagai Nafhat al-So'iq. Tiupan ini adalah tanda bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk malaikat, jin dan semua makhluk di alam semesta akan mati. Tiupan kedua ini mencakup kematian universal. Segala sesuatu yang hidup, baik yang di bumi maupun di langit, akan menemui ajalnya. Pada saat tiupan sangkakala kedua ini, alam semesta akan benar-benar hancur. Langit akan terbelah, bintang-bintang akan berjatuhan, dan seluruh tata surya akan berantakan. Bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup akan musnah tanpa jejak. Tidak akan ada lagi yang tersisa dari alam semesta yang kita kenal. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala." Kemudian ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu atau keputusan masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Ayat yang tadi menjelaskan bahwa setelah tiupan kedua, semua makhluk hidup akan mati dan hanya Allah Ta'ala yang kekal abadi. Setelah tiupan ini, seluruh alam semesta berada dalam kehancuran total dan tiada lagi yang hidup selain Allah Ta'ala. Al-Quran juga menjelaskan bahwa pada saat kiamat terjadi, alam semesta akan mengalami kehancuran total. Beberapa peristiwa besar yang akan terjadi meliputi terbelahnya langit, jatuhnya bintang-bintang, dan luapan lautan. Ini bukan hanya sekedar fenomena alam yang biasa kita lihat, tapi merupakan tanda-tanda besar dari kehancuran dunia secara keseluruhan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Infitar, "Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya." Quran Surat Al-Infitar ayat 1-5. Matahari yang selama ini menjadi sumber cahaya dan kehidupan bagi semua makhluk di bumi akan mengalami penggulungan. Allah Ta'ala menjelaskan hal ini di dalam Al-Quran. Apabila matahari digulung. Quran Surat At-Takwir ayat 1. Matahari yang selalu terbit dan memberikan cahaya terang bagi kehidupan di bumi akan menghilang dalam proses penggulungan ini. Dengan hilangnya matahari, seluruh tatanan kehidupan yang bergantung pada keberadaan matahari akan runtuh. Suhu di bumi akan berubah drastis, dan kehidupan yang selama ini bertumpu pada siklus siang dan malam akan berakhir. Ini menjadi salah satu pertanda bahwa kehidupan di bumi tidak akan bertahan lebih lama setelah peristiwa ini terjadi. Selain itu, bintang-bintang yang selama ini bersinar terang di langit juga akan mengalami nasib yang serupa. Dan di dalam surat Al-Mursalat, Allah menjelaskan, "Dan apabila bintang-bintang telah padam." Quran Surat Al-Mursalat ayat 8. Bintang-bintang yang selama ini menjadi petunjuk arah dan hiasan langit malam akan padam dan berjatuhan. Alam semesta yang sebelumnya penuh dengan keindahan dan keteraturan akan berubah menjadi gelap dan kacau. Peristiwa ini menandakan bahwa semua makhluk di alam semesta akan menghadapi akhir yang sama, yakni kehancuran. Tidak hanya matahari dan bintang-bintang yang akan musnah, tetapi juga seluruh planet-planet dalam tata surya akan mengalami kehancuran total. Selama ini Allah Ta'ala telah mengatur tata surya dengan hukum-hukum alam yang sangat teratur, di mana setiap planet memiliki orbitnya masing-masing dan bergerak dalam keteraturan yang luar biasa. Namun pada hari kiamat, keteraturan ini akan berantakan. Planet-planet yang sebelumnya bergerak dengan sangat harmonis di bawah hukum gravitasi akan hancur dan juga bertabrakan satu sama lain. Al-Quran juga menjelaskan
Bagaimana langit yang selama ini menjadi naungan bagi makhluk hidup akan mengalami kehancuran. Di dalam surat Al-Haqqah, Allah Ta'ala berfirman, langit terbelah dan melemah pada hari itu. Quran surat Al-Haqqah ayat 16. Langit yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang kokoh akan terbelah dan juga melemah. Ini adalah simbol dari kehancuran total yang akan menimpa seluruh alam semesta. Langit yang selama ini menjadi pelindung bagi bumi dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya akan runtuh, dan alam semesta akan kembali ke dalam kehampaan. Sahabat yang beriman, setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Kehidupan setelah kiamat dalam Islam terbagi menjadi 6, yaitu alam barzah, di mana kehidupan setelah kiamat yang pertama yaitu alam barzah atau alam kubur. Alam barzah merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, Yaumul Ba'ats. Kehidupan setelah kiamat berikutnya yaitu Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Ini merupakan hari di mana kehidupan sudah berakhir dan waktunya manusia dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Ketiga, Yaumul Mazar. Setelah dibangkitkan, manusia akan diarahkan ke padang mahsyar. Salah satu tahapan kehidupan setelah kematian ini disebut sebagai Yaumul Mahsyar. Di Yaumul Mahsyar, manusia menerima catatan amalannya selama hidup di dunia. Baik amal yang buruk maupun amal yang baik, seluruhnya tercatat secara terperinci. Orang yang beriman dan beramal soleh akan merasa gembira melihat catatan amalannya. Dan sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalannya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Pada hari itu, orang yang tidak beriman sungguh telah putus harapannya dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tersebut, sudah tidak mungkin lagi Allah Ta'ala memberi pengampunan. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, penantiannya di padang mahsyar adalah penantian yang penuh harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu Yaumul Hisab. Kehidupan setelah kiamat dalam Islam selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah proses di mana manusia dihitung amal perbuatannya, entah itu baik ataupun buruk. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung, dan pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Munifah Ahmad Bagus di dalam buku Karena Kita Terkadang Lupa, orang yang paling banyak hisabnya adalah mereka yang menyia-nyiakan nikmat Allah Ta'ala. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dan sebagaimana yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah berkata, manusia yang paling banyak hisabnya pada hari kiamat nanti adalah orang yang sehat yang banyak menganggur atau tidak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dunia maupun akhiratnya. Disebutkan pula pada buku Tibil Qulub, Klinik Penyakit Hati karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, terjemahan Fib bawaan Arif Topan, kerugian besar bagi mereka yang menyia-nyiakan nikmat Allah Ta'ala. Sebab hakikat kerugian itu akan tampak pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 30 yang berbunyi, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu, Allah memperingatkan kamu akan siksaannya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Orang yang paling banyak hisab berikutnya adalah mereka yang diberikan banyak harta. Sebagaimana yang diterangkan di dalam sebuah riwayat dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda, orang yang memiliki uang 2 dirham, hisabnya lebih berat dibandingkan dengan orang yang hanya mempunyai uang 1 dirham. Dan orang yang memiliki uang 2 dinar, hisabnya lebih berat daripada orang yang hanya mempunyai 1 dinar. Hadis riwayat Baihaqi. Ketika datangnya Yaumul Hisab, orang-orang yang mempunyai banyak harta akan diminta pertanggungjawaban dari mana mereka mendapatkan harta, bagaimana cara mendapatkannya,
dan digunakan untuk apa saja harta tersebut. Itulah sebabnya dikatakan dalam hadis yang tadi, semakin kaya seorang, semakin berat hisabnya. 5. Yaumul Mizan. Setelah amalannya dihitung, saatnya amalan tersebut ditimbang. Kehidupan setelah kiamat dalam Islam ini sangat menentukan seorang manusia akan masuk surga atau neraka. Apakah lebih berat amal baik atau amal buruknya? Jika amal baiknya lebih berat, maka surga akan menunggu. Dan sebaliknya, jika amal buruknya yang lebih berat, maka neraka ganjarannya. Lalu, apakah yang akan ditimbang oleh timbangan akhirat atau mizan? Ada 3 pendapat ulama mengenai hal yang ditimbang saat hari kiamat, yaitu di hari kiamat kelak yang akan ditimbang adalah amal kita. Kelak saat hari kiamat, atas kuasa Allah amal manusia akan menjadi suatu yang berwujud. Amal-amal itu akan diletakkan di atas timbangan mizan. Semua yang pernah kita lakukan akan ditimbang di atas timbangan tersebut, baik itu amal soleh maupun amal buruk. Dan para ulama menyebutkannya berdasarkan hadis berikut. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika diletakkan di mizan melebihi akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang akan dicintai Allah Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Artinya, Maha suci Allah sambil memujinya, dan Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal kedua yang akan ditimbang di hari kiamat adalah manusia yang menjadi pelaku amal. Para ulama menyimpulkan ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah, tidak sampai seberat sayap nyamuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dituturkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dahulu ada seorang sahabat yang betisnya kecil. Para sahabat lain mengetahuinya ketika ia mengambil ranting pohon untuk siwak, lalu angin berhembus hingga menyingkap pakaiannya. Para sahabat yang melihat kedua telapak kaki dan betis yang kecil itu pun tertawa. Dan Rasulullah Muhammad SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, apa yang sedang kalian tertawakan? Para sahabat kemudian menjawab, kedua betisnya yang kecil, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Hadis riwayat Ahmad. Dan kita merujuk kepada yang terakhir, yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Setelah amal manusia ditimbang, maka ia akan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Balasan dari Allah Ta'ala sangat tergantung pada apa yang telah dikerjakan oleh manusia selama di dunia. Sekecil apapun amal yang telah diperbuat, baik ataupun buruk, Allah Maha mengetahui dan akan memberikan balasannya. Salah satu dalil yang menggambarkan kehidupan di surga pada hari pembalasan terdapat di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 8-16. Pada hari itu, banyak muka yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Mereka dalam surga yang tinggi, di dalamnya tidak kamu dengar perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 8-16. Dan sebaliknya, bagi orang-orang kafir dan melanggar perintah Allah saat di dunia, akan dibalas dengan siksa neraka yang amat menyakitkan. Dan balasan berupa pedihnya siksa neraka diterangkan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 56 yang berbunyi, sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru, datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.